Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabina Patria Samudin dari kelas TF4902. Hari ini saya akan membahas tentang larutan dan gas dengan membahas tugas ClO1 dan ClO2 di mata kuliah kimia. Nah, langsung aja soal pertama, kita memiliki larutan HCl ini dicampur dengan BaSO4. Jika massa HCl itu 36,5 gram, yang dilarutkan ke dalam 100 ml air, dan massa BaSO4-nya itu sama dengan 174,75 gram yang dilarutkan ke dalam air 200 ml air. Tentukan reaksi kimia. Pertama kita tulis dulu HCl-nya. Habis itu kita tulis BaSO4. Habis itu kita tahu H itu bermuatan positif. Nah, Cl itu bermuatan negatif. Jadi mereka saling melengkapi, positif dan negatif. Di sini juga Ba memiliki muatan positif, blue positif, dan SO4 memiliki muatan negatif. Nah, kita tukar aja. Jadi, kita tulis duluan Ba-nya dengan Cl. Habis itu ditambah dengan H dengan SO4. Biar muatannya itu sama-sama positif dan negatif. Habis itu, kita langsung aja menyetarakan muatannya. Gimana sih? Ini kan ada Ba, kita tulis Ba dan Cl. Kalau di sini Ba itu 1, berarti mereka udah netral, udah setara. Cl2, Cl2 di sini itu kita dapatkan dari muatan 2 plus dan 1. Kan Cl cuma punya 1. Jadi untuk melengkapinya kita perlu 2. Habis itu kita lihat H sama SO4-nya. H-nya itu memiliki muatan 1 positif. Untuk menetralkannya, kita perlu berapa sih? Kita perlu 2. Jadi kita tulis 2 di sini. Habis sudah tertulis, kita lihat di bagian kiri dan kanan apakah udah setara atau enggak, atau netral. Ternyata belum, kita perlu angka 2 atau konstanta 2 supaya di kiri itu H-nya 2 dan di kanan juga hanya 2. Ini udah setara ya semuanya. H-nya sama-sama 2, Ba-nya sama-sama 1, SO4 udah SO4. Tapi jangan lupa pada tabel PPT yang sudah diberikan, secara umum sulfat itu larut kecuali dipasangkan dengan Ag+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Hg2+, Pb2+. Jadi tidak larut, tidak ada reaksi kimia pada HCl dicampur dengan BaSO4. Harusnya rekatan pembatasnya itu juga tidak ada. Tapi karena di sini kita melakukan pembuktian, maka kita kerjakan saja. Nah, rekatan pembatas ini kita mau cari, tapi sebelum itu sudah diketahui dari soalnya, di mana HCl itu bermassa 36,5 gram, massa BaSO4 itu 174,75 gram. Nah, di mana molnya itu kita bisa ketahui M dibagi MR. Nah, pertama kita cari M-nya HCl. Ini. M-nya HCl, masukkan massa, dibagi AR-nya itu 1, karena H itu AR-nya 1, ditambah 35,5, itu milik Cl, jadi 36,5 dibagi 36,5 menghasilkan 1 mol. Habis itu kita menentukan mol dari BaSO4. Kita taruh lagi massanya dari sini. Ba itu memiliki AR 137,33 ditambah ARS 32,06 dan ditambah ARO itu 16 dan karena di sini ada 4, kita kalikan dengan 4. Yang membuahkan hasil 0,7
0,7487 mol, atau kita bisa sederhanakan menjadi 0,75 mol. Karena kita mencari rekatan pembatas, dan di sini tuh koefisien 2HCl itu 1 mol. 2, jadi otomatis kita mencari 1 HCl, di mana 1 dibagi koefisien HCl supaya menghasilkan 1 HCl sama dengan 0,5. Nah, rekatan pembatas BaSO4 itu kita bisa cari tahu 0,75 dibagi 1. Kenapa 1? Karena tidak ada koefisien di depan BaSO4. Jadi tetap 0,75. Karena HCl memiliki rekatan pembatas lebih kecil daripada BaSO4, jadi HCl adalah rekatan pembatas. Yang C, kita mencari massa produk yang dihasilkan. Nah, dari yang tadi, kita bisa tahu kalau misalnya HCl itu 1 mol. Dari sini kita bisa tahu. Yang lain itu 0,5 mol, BaCl2 0,5 mol, H2SO4 tuh juga 0,5 mol. Nah, kenapa sih di sini bisa 0,5 mol? Karena di sini tuh perbandingannya jadi 2:1. Jadi, 1 mol itu tinggal dibagi 2 aja. Jadi 0,5 mol secara rata. Kita mau tahu massa produk yang dihasilkan dari yang pertama itu MbAcl2, yang di sini massa produk. Jadi yang di sini aja yang kita cari. Sama dengan kita tahu rumusnya massa sama dengan N kali Ns. N-nya itu 0,5, bisa dilihat dari sini. Dikali AR-nya BA itu 137 ditambah AR-nya Cl itu 35,45, tinggal dikali 2 karena di sini ada 2, yang menghasilkan nilai 103,95 gram. Dan kita mencari massa H2SO4, di mana N-nya sama 0,5, dan kita tahu ARH itu 1, tinggal dikali 2 aja karena di sini ada 2, dan ditambah ARS itu 32,06 ditambah ARO 16 dan dikali 4 karena di sini ada 4. Yang menghasilkan nilai 49,03 gram. Di mana total masanya itu kalau diperlukan sama dengan MbAcl2 ditambah MH2SO4 sama dengan menghasilkan nilai sebagai berikut. 152,98 gram. Habis itu, kita pindah ke soal kedua. Ke D. Kita disuruh untuk mencari reaksi ionik. Kita sudah menemukan reaksi kimianya seperti berikut, dan tinggal menemukan reaksi ionik. Nah, ini 2H, karena 2 dikali H, 2H plus, jangan lupa muatannya. Ini 2Cl karena 2 dikali Cl, jangan lupa muatannya. Kenapa BaSO4 tidak dipecah? Karena menurut tabel dia tidak larut, jadi dia tetap. Habis itu, kenapa BaCl malah dipecah padahal ada Ba? Karena dia larut. Jadi kita tulis langsung Ba, jangan lupa muatannya 2 plus ditambah 2Cl, jangan lupa minusnya. Ini 2 dari mana? Dari sini. Tinggal dikali ke depan. Ini juga 2-nya dikali ke depan, ditambah 2H, jangan lupa muatan H itu positif, dan SO4. Nah, habis itu yang E kita menemukan reaksi ionik bersih, di mana kita coret saja hasil yang setara. 2H plus dengan 2H plus, 2Cl minus dengan 2Cl minus. Yang mengsisakan atau memberi hasil sisa BaSO4 dengan
Ba 2 positif ditambah SO4 2 minus. Yang F kita akan mencari spektator ion, yaitu yang tadi kita coret atau yang kanan kiri sama, 2H plus dan 2Cl minus, atau sama dengan H plus dan Cl minus. Kita tinggal sederhanakan saja. Yang G, kita akan menentukan jumlah air yang harus ditambah ke BaSO4 agar konsentrasi berubah menjadi setengah konsentrasi semula. Kita tahu rumusnya itu M kali V, M1 kali V1 sama dengan M2 kali M2. Atau rumus pengeceran itu M1 kali V1 sama dengan M petik atau M akhir dikali V akhir. Nah, kita bisa langsung aja M akhirnya karena ingin disetengahkan dari yang semula, jadi kita tulis aja 1/2 M1. Kenapa M1? Karena dia mau agar konsentrasinya berubah menjadi setengah konsentrasi semula. Jadi tinggal kita masukkan aja M akhirnya menjadi setengah M1. Habis itu karena ada M yang sama, M1 dan M1, kita coret aja M1. Kita pindah ruas, 2-nya ke kiri. Nah, biar gampang, saya menulis V akhir sama dengan V1 dikali V2. V1 dikali 2. Nah, gimana sih bisa menemukan 200 ini dari sini? Dari soal nomor 1 yang awal sudah diberitahu bahwa volume BaSO4 itu 200 ml. Jadi, kita tinggal masukkan saja V1-nya itu 200. Jadi, V akhir sama dengan 200 dikali 2 atau sama dengan 400 ml. Karena dia bertanya jumlah air yang harus ditambahkan itu berapa, jadi kita harus mengurang V akhir dikurang V awal. Sama dengan 400 ml dikurang 200 ml sama dengan 0,2 liter. Yang H, atau yang terakhir, kita disuruh mencari volume NaOH 5M yang harus ditambah untuk menetralisir HCl. Nah, kita tulis aja rumusnya sama kayak yang nomor 1, NaOH ditambah HCl, kita beri reaksi kimia menjadi NaCl ditambah H2O. Karena 1 mol NaOH dapat menetralkan 1 mol HCl atau setara, maka kita langsung aja masukkan ke rumus volumenya. Ini sudah setara ya. Na-nya 1 di kiri dan di kanan sudah 1 mol. OH-nya juga, O-nya juga udah 1. H-nya ada 2 di kiri, 1 dan 2. Dan Cl-nya ada 1 juga. Langsung aja masukin V. V itu sama dengan mol per 5M. Jadi, kita bisa menemukan hasil sebanyak 0,2 liter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang CaO2, di mana diketahui CH4 bereaksi dengan O2. Di sini sudah netral antara reaksi kimianya, di mana C kita sudah bisa temukan 1 di kiri dan di kanan juga 1. H4 juga sudah 4 di kanan dan di kiri, karena di sini 2 dikali 2 sama dengan 4, jadi hanya sudah 4. Dan oksigennya sudah 4 juga di kiri dan sudah 4 di kanan, karena 2 dikali 1 atau oksigennya sama dengan 2, dan 2 dikali dengan oksigen sama dengan 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan menghasilkan reaksi kimia sebagai berikut. Yang B, berapa O2 yang diperlukan untuk membakar habis 32 gram CH4? Nah, kita harus mencari NCH4 terlebih dahulu, di mana N sama dengan massa dibagi Mr. Nah, NCH4 kita ketahui
bahwa masanya itu 32 dari soal dan kita bagi dengan ARC itu 12 ditambah ARH itu 1 dan dikali dengan 4 yang menghasilkan nilai sebesar 2 mol. Karena CH4 merupakan 2 mol dan O2 itu memiliki konstanta 2, jadi tinggal dikali aja 2 dikali 2 sama dengan 4 mol. Di mana rumus massa itu sama dengan N kali MR, dan di sini kita ingin mencari massa O2, jadi N-nya itu 4 dari sini, dan AR oksigen itu 16, dan kita kali 2 karena di sini ada angka 2, yang menghasilkan nilai 128 gram. Yang C itu kita harus menghitung volume STP, yang dimana volume STP itu memiliki rumus N dikali 22,4. Ini sudah rumus mutlak. Habis itu, karena kita tahu CH4 itu memiliki 2 mol, dan yang ada atau yang memiliki konstanta 2 tinggal dikali 2 mol, jadi 2O2 dan 2H2O itu memiliki 4 mol. Dan kita tinggal kali saja, VCH4 itu memiliki 2 mol, VO2 itu memiliki 4 mol, VCO2 itu memiliki 2 mol, dan H2O itu memiliki 4 mol. Dan menghasilkan volume sebagai berikut dengan satuan liter. Yang keempat atau yang ke D, kita dengan menggunakan konsep gas ideal, hitung volume masing-masing gas yang ada pada reaksi tersebut jika reaksi terjadi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan atau pressure 1 atm. Kita ketahui P itu sama dengan 1 atm, P itu pressure, dan R kita sudah ketahui dengan mutlak yaitu 0,082, dan kita cari temperature atau T-nya itu dalam Kelvin, jadi tinggal 25 derajat Celcius ditambah 273 hingga menghasilkan nilai sebesar 298 Kelvin. Di mana kita tahu rumus volume gas ideal sama dengan N kali RT per P. Nah, di mana sih kita menemukan angka 2 ini? Angka 2 ini tuh kita dapat dari mol CH4. Dari sini kita bisa lihat mol CH4 sama dengan 2. Langsung masukkan ke rumus aja semuanya. VCH4 kita mendapatkan 0,67 atmosfer. Yang kedua, VO2 yang membedakan juga molnya. Molnya itu kita bisa dapat dari sini. 4 mol. Yang menghasilkan nilai sebagai berikut, 1,33 atmosfer. Yang terakhir, ada soal jika semua gas ditampung dalam satu wadah dengan tekanan total 2 atmosfer, berapa tekanan parsial masing-masing gas? Tekanan parsial masing-masing gas. Kita ketahui P total atau pressure total, tekanan totalnya 2 atm. N totalnya kita bisa ketahui dari mana? Dari sini, karena CH4 memiliki 2 mol dan 2O2 memiliki 4 mol, tinggal ditambah N total atau mol totalnya itu jadi 6 mol. Ditanyanya pressure di CO2 dan pressure di H2O. Kita tahu rumus pressure itu sama dengan NX dibagi N total dikali P total. Jadi kita tinggal masukkan saja. Untuk mencari pressure CO2 itu, N atau mol CO2-nya itu ada di sini. CO2. Oh, yang ini, maaf. 2 mol. Itu 2. Dan dibagi N total, mol total itu 6.
dikali 2 atmosfer sama dengan 0,67 atm atau atmosfer. Yang kedua itu kita ditanya pH2O. pH2O itu kita mencari yang sebelah sini ya. pH2O itu kita tahu N-nya itu 4. Ini 4 mol. Kita taruh 4 dengan N totalnya 6 dikali 2 atmosfer. Jadi menghasilkan 1,33 atmosfer. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga presentasi saya dapat memenuhi tugas kimia 2, CO1 dan CO2. Terima kasih.